Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadan dengan NIM 230102032. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen penting yang terdapat di dalam microcontroller serta sensor apa saja yang sering digunakan dalam pemrograman berbasis ESP32. Jadi, apa itu microcontroller? Microcontroller adalah chip elektronik kecil yang berfungsi sebagai otak dari sebuah sistem elektronik. Biasanya terdapat CPU, RAM, ADC, watchdog, dan lainnya. Jadi kita masuk saja ke pembahasannya. Apa saja yang terdapat dalam microcontroller? Yang pertama adalah RAM. Fungsi RAM pada microcontroller yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat microcontroller sedang berjalan. Data yang disimpan di dalam RAM biasanya berupa variabel, hasil perhitungan, status sensor, dan lainnya. Namun, RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang saat microcontroller dimatikan atau di-restart. Lalu, contohnya, saat kita membaca suhu dari sensor DHT11, nilainya akan disimpan lalu ke variabel RAM sebelum ditampilkan ke LCD. Lalu, ada CPU. Fungsi CPU pada microcontroller adalah sebagai otak dari microcontroller. CPU bertugas menjalankan semua instruksi yang telah ditulis dalam program, satu persatu. Instruksi ini bisa berupa membaca sensor, mengendalikan motor, menyalakan LED, dan lain-lainnya. Misalnya, jika kita menulis digital write LED bulletin high, maka CPU yang mengeksekusi perintah tersebut untuk menyalakan LED. Lalu ada watchdog timer. Fungsinya yaitu fitur keamanan di microcontroller yang berguna untuk mendeteksi dan mengatasi program yang hang atau macet. Jika program terhenti merespon dalam waktu tertentu, maka watchdog akan secara otomatis mereset microcontroller agar bisa kembali berjalan normal. Fungsinya itu seperti penjaga atau pengawas program. Itu fungsi dari watchdog timer. Lalu ada fungsi ADC, yaitu analog to digital converter. ADC adalah fitur yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Karena microcontroller hanya memahami data digital 0 dan 1, maka sinyal dari sensor analog seperti LDR atau sensor suhu harus diubah ke bentuk digital terlebih dahulu. Contohnya, LDR menghasilkan tegangan analog tergantung cahaya. Tegangan ini biasanya dibaca oleh ADC dan dikonversi menjadi nilai digital 0 sampai 1023 di Arduino. Lalu ada sensor ultrasonik. Konsep kerjanya ya, sensor ultrasonik ini seperti HCSR04 bekerja dengan melancarkan gelombang ultrasonik dari pin trigger, kemudian menangkap pantulannya di pin echo. Dengan menghitung waktu tempuh gelombang bolak-balik, kita bisa menghitung jarak benda di depannya. Lalu dalam sensor ultrasonik ini menggunakan kode dasar, yaitu misalnya long duration, INT distance, digital write track pin low, delay microsecond, kita bisa taruh 2, digital write trigger pin high, delay microsecond 10 detik, digital write trigger pin low, kita taruh durationnya, pulse echo pin height distance sama dengan duration kali 0,034 bagi 2. Mungkin seperti itu kode dasarnya. Lalu ada sensor LDR, light dependent resistor. Konsep kerjanya adalah resistor yang resistansinya berubah tergantung pada cahaya. Semakin terang, hambatannya menurun. Biasanya LDR dihubungkan ke pin EDC untuk membaca nilai cahayanya. Kode dasar yang ada di dalam sensor LDR biasanya
INT LDR value sama dengan analog rate A-nya 0. Lalu ada sensor DHT11, yaitu sensor suhu dan kelembaban. Konsep kerja DHT11 ini adalah sensor digital yang mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Sensor ini mentransmisikan data secara digital, jadi tidak perlu EDC. Kode dasar yang biasa digunakan yaitu include DHT-H, define DHT pin D4, define DHT type DHT11, DHT T pin, DHT type, DHT begin, lalu float suhu sama dengan DHT read temperatur, float kelembaban sama dengan DHT read humidity. Ya, mungkin itu kode dasar dari sensor DHT11 yang mengukur kelembapan suhu. Jadi dia itu untuk mengukur suhunya dia akan membaca temperaturnya, dan untuk membaca kelembabannya dia akan membaca humidity-nya. Lalu ada sensor gas, contoh MQ2. Contoh kerjanya yaitu sensor gas seperti MQ2 ini mendeteksi adanya gas seperti LPG, asap, alkohol. Outputnya tuh adalah tegangan analog yang berubah sesuai konsentrasi gas. Kode dasarnya INT gas value sama dengan analog read A0. Lalu ada perangkat servo motor. Dengan cara kerjanya, servo adalah motor dengan pengendali sudut. Sudut gerakan diatur menggunakan sinyal PWM, pulse width modulation. Umumnya bisa digerakkan dari 0 hingga 180 derajat. Kode dasar yang biasa digunakan yaitu include servo H, servo my servo, lalu my servo attach kita bisa taruh 9, lalu servo right nya kita taruh 90 dengan gerakan posisi 90 derajat. Lalu ada perangkat LED. Konsep kerja dari LED menyala saat diberi tegangan high 5 volt dan mati saat low 0 volt. LED biasanya dikendalikan menggunakan fungsi digital write. Kode program yang biasa digunakan yaitu pin mode LED built-in, output. Lalu digital write LED built-in, high itu nyala. Delay-nya kita bisa menaruh 1000. Lalu digital write LED built-in low-nya itu mati. Lalu ada perangkat LCD. Konsep kerja LCD digunakan untuk menampilkan teks atau angka. LCD paling umum adalah 16x2, artinya bisa menampilkan 16 karakter di 2 baris. Kode dasarnya yaitu include liquid crystal. Lalu liquid crystal LCD kita taruh 12, 11, 5, 4, 3, 2. Lalu LCD begin 16, lalu 2. Lalu LCD print halo dunia. Itu akan keluar tulisan halo dunia. Lalu ada perangkat PW motor atau motor DC. Konsep kerja pulse width modulation digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC. Semakin besar nilai PMW, maka cepat putarannya. Kode dasarnya INT motor pin sama dengan kita taruh 9. Analog write motor pin kita taruh 128. Itu akan mendapatkan kecepatan sedang. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai komponen-komponen microcontroller, sensor, dan aktuator beserta contoh kode pemrogramannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.